Déclenche. Halo Sobat ML, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Mayhem Farang. Film ini dibintangi oleh Nassim Laes, mengisahkan tentang seorang mantan narapidana di Prancis ingin hidup bebas bersama istrinya berkewarganegaraan Thailand. Dan di saat ia ingin membeli sebidang tanah di pinggir pantai untuk dijadikan restoran, ia dihadapkan dengan situasi yang berbahaya karena pemilik tanah tersebut adalah seorang mafia gembong narkoba, hingga menyebabkan istrinya yang sedang hamil tewas dengan cara mengenaskan, dan ia berjuang keras untuk membalaskan dendam dan menyelamatkan putrinya yang telah diculik. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita saksikan keseruan filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pria asal Prancis bernama Samir Darba atau biasa dipanggil Sam sedang berlatih boxing di dalam penjara, dan di situ terjadi keributan antar napi. Namun Sam memilih diam dan pergi. Ia tidak mau ikut campur dan ingin berkelakuan baik selama masa tahanan. Dan tak lama setelah itu, ia pun dinyatakan bebas bersyarat. Belum lama ia menghirup udara bebas. Sam didatangi kawan lamanya pengedar narkoba. Ia diminta untuk kembali mengedarkan narkoba, namun Sam memilih untuk menolaknya. Kemudian Sam ditawari sebuah pekerjaan di sebuah konstruksi bangunan. Dan saat sedang bekerja, teman Sam seorang muslim asal Senegal, kakinya tertimpa alat berat, dan Sam segera menyelamatkannya. Merci pour ton aide tout à l'heure. Alhamdulillah, on va pas se plaindre. Karena Sam selalu berkelakuan baik, ia akan ditawari pekerjaan tetap. Namun di saat Sam pulang bekerja, ia kembali didatangi kawan lamanya untuk mengedarkan narkoba. Namun Sam memilih kabur, tapi ia ditemukan dan terjadilah perkelahian. Dan saat Sam akan dihajar menggunakan besi, inilah yang Sam lakukan. Ia tidak sadar kalau yang ia lakukan membuat temannya tewas. 5 tahun kemudian, Sam berada di Thailand. Ia memiliki seorang putri bernama Dara dan seorang istri yang sedang hamil bernama Mia. Ia kemudian mengantar Dara sekolah, lalu mengantar istrinya bekerja di sebuah restoran, sementara Sam bekerja di bandara sebagai pengurus bagasi. Di sini Mia bekerja di restoran milik seorang pria bernama Sombat. Selain pemilik restoran, Sombat hobi berjudi dan hobi taruhan dalam pertandingan boxing. Selain bekerja di bandara, Sam juga bekerja sebagai petarung boxing dan seorang pria tua bernama Hansa adalah sebagai pelatihnya. Sam selalu memenangi pertandingan dan ia mendapatkan bayaran yang cukup besar dari hasil pertarungan. Namun di sini Sombat mengganti taruhan dan menaikkan taruhan, dan ia memberi kode ke Sam untuk mengalah dalam pertandingan, dan Sam pun mengerti ia mengalah demi mendapatkan bayaran tinggi dari Sombat. Setelah itu Sam mengajak Mia dan Dara ke pantai. Mia memiliki impian ingin membeli tanah di pinggir pantai untuk membangun sebuah restoran. Dan sepertinya Sam akan berusaha mewujudkan impian Mia, dan mereka bertiga berlari-lari bahagia di tepi pantai. Kemudian Sam dan Mia mendatangi sebuah kantor untuk mengurus pembelian tanah. Namun undang-undang yang ada di Thailand tidak mengizinkannya. Ditambah Sam adalah seorang berkewarganegaraan Prancis dan tidak memiliki tanda pengenal dan tidak bisa melengkapi dokumen-dokumen. Selain itu, berdasarkan informasi, tanah tersebut baru saja dibeli oleh orang lain dengan bayaran yang jauh lebih tinggi. Mia pun kecewa karena saat ia akan membeli tanah dipersulit dengan aturan. Namun di saat ada orang lain yang membeli dengan harga fantastis, tanah tersebut dengan mudah bisa dibeli. Dan Sam berusaha menenangkan Mia.
Kemudian Sam bertanya kepada Sombat siapa pemilik tanah tepi pantai tersebut. Sombat menjelaskan pemiliknya bernama Narong, namun ia sangat berbahaya karena ia adalah gembong narkoba dan pemasok PSK. Keesokan harinya Sombat mempertemukan Sam dengan Narong dan kaki tangannya bernama Kasem. Di sini Narong sudah tahu kalau Sam menginginkan tanah tepi pantai, namun Sam tidak memiliki uang yang cukup. Mengetahui Sam bekerja di bandara, Narong menawarkan kepada Sam jika menginginkan tanah tersebut, Sam harus menyelundupkan narkoba di bandara. Pada awalnya Sam menolaknya, namun keesokan harinya Sam berubah pikiran dan menerima tawaran Narong. Ia pun membawa sebuah tas berisi narkoba dan akan dibawa ke bandara. Dengan wajah yang gugup, Sam masuk ke bandara. Namun tiba-tiba ia dihadang polisi beserta anjing pelacak dan Sam pun langsung kabur dan dikejar polisi. Dan dari kejauhan, Narong mengetahui kalau Sam telah gagal. Sam bergegas pulang dan menyuruh Mia dan Dara pergi, namun anak buah Narong keburu datang dan pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Dara diculik dan dibawa oleh Kasem, sedangkan Sam terkena pukulan di kepalanya, dan itu membuat Sam setengah sadar. Melihat Sam tergeletak, Mia mencoba melawan, namun itu malah membuat petaka baginya. Ia justru tertusuk. Dan tidak sampai di situ, anak buah Narong dengan sengaja menggorok leher Mia di hadapan Sam hingga Mia tewas. Lalu Kasem menyiram bensin di seluruh rumah Sam dan Narong membakarnya. Dalam kondisi rumah terbakar, Sam terjatuh di sungai dan Hansa menyelamatkannya. Saat Sam sedang diobati, arwah Mia datang, kemudian menghilang. Setelah Sam sembuh, ia menemui Sombat, dan Sombat menyarankan kepada Sam untuk bersembunyi dan tidak mencari Narong, karena Narong tidak tahu kalau Sam masih hidup, bahkan polisi sekalipun mengira Sam sudah tewas. Sam pergi ke tepi pantai sambil memandangi foto Dara, dan sepertinya ia akan balas dendam terhadap apa yang dilakukan Narong. Sam langsung pergi ke tempat di mana dulu ia bertemu dengan Narong dan menanyakan keberadaan Narong dan Kasem. Ia pun akhirnya mendapatkan informasi bahwa Narong dan Kasem berada di kota di Bar Waria. Setelah sampai di sana, Sam bertanya kepada para waria, dan setelah waria tersebut diberi uang, mereka memberitahu kalau Kasem berada di Spence Residence. Dan sampailah Sam di lokasi tersebut. Lalu secara sembunyi-sembunyi, Sam berusaha masuk. Dan setelah berhasil masuk tanpa basa-basi, ia langsung menghajar anak buah Kasem dan membunuh semuanya. Sam lanjut mencari Kasem, namun salah satu anak buah Kasem melihat pergerakan Sam, dan Sam kembali bertarung dan ia kembali berhasil melumpuhkan semuanya. Kasem yang melihat itu langsung mengambil senapan laras panjang. Namun Sam berhasil merebutnya. Kasem memohon untuk tidak membunuhnya dan Kasem memberitahu kalau Dara masih hidup. Namun Sam tetap membunuhnya dengan menembak kepalanya. Sam lalu bertanya kepada pengunjung wanita di situ. Ia menanyakan di mana anaknya dengan menunjukkan foto Dara. Wanita tersebut memberitahu kalau ia melihat anak kecil dibawa ke Bangkok, pecinan Cowboy Bar, untuk dijadikan sebagai pekerja anak-anak. Kemudian Sam pulang dan menemui Hansa. Sam memberitahu ke Hansa kalau Dara masih hidup. Dan Hansa memberi pedang untuk perang dan memberi jimat untuk sekedar melindungi Sam, karena itu merupakan kepercayaan leluhur di Thailand, dan Hansa meminta untuk ikut menghadapi Narong. Namun berbeda dengan Sombat, ia memilih pergi dan akan bersembunyi. Ia pun menjual restoran miliknya. Dan mereka berdua pergi ke Bangkok untuk menemukan Dara. Sesampainya Sam di Cowboy Bar, ia malah dihadapkan dengan beberapa PSK.
Seorang mucikari mengira Sam akan memesan PSK. Sam berpura-pura meminta yang lebih mudah, dan saat diajak masuk, Sam menyerang mucikari tersebut dan menanyakan keberadaan Dara. Seorang penjaga bar mencoba menyerang Sam, namun Sam membunuhnya dengan brutal. Sam kembali menanyakan ke mucikari tersebut tentang keberadaan Narong, dan dengan keadaan terpojok, ia pun memberitahu lokasi Narong. Sam dan Hansa lanjut menuju lokasi Narong, namun mereka berdua sudah dihadang gerombolan bersenjata, dan pertarungan pun terjadi. Sam lalu masuk ke sebuah tempat, dan di situ banyak pekerja sedang mengolah hasil laut. Dan Sam diajak oleh seorang wanita menyuruh untuk ikut dengannya ke sebuah ruangan tempat para pekerja anak-anak. Dan ternyata pekerjaan mereka adalah memasukkan obat-obatan terlarang ke dalam udang. Di situ mereka ternyata adalah para pekerja paksa di bawah umur. Sam lalu masuk dan langsung menyerang penjaga di sana. Setelah para penjaga dilumpuhkan, Sam menanyakan keberadaan Dara. Namun Dara sudah dibawa dengan kapal kemarin, dan Sam menyuruh semua pekerja di situ untuk pergi menyelamatkan diri. Namun setelah itu, Sam dihadang lagi oleh para anak buah Narong, dan kesemuanya membawa parang. Dan dengan susah payah, Sam menghadapi semua anak buah Narong. Dan akhirnya Sam bertemu dengan para pembunuh istrinya. Sam ditarik masuk ke dalam lift dan terjadilah pertarungan yang sangat brutal. Namun Narong malah santai melihat pertarungan tersebut lewat CCTV, dan Sam dengan kondisi terluka parah menemukan ruangan Narong. Sam berupaya menyerang Narong, namun kondisinya tidak berdaya. Dan saat Narong hendak membunuh Sam, Narong menceritakan bahwa ia dendam akan kematian adiknya 5 tahun lalu yang terbunuh oleh Sam. Dan selama 5 tahun ini, sebenarnya Kak Sam sudah mengincar Sam dan keluarganya. Dan di sini ternyata ada keterlibatan Sombat yang berkhianat. Dan yang telah menculik Dara sebenarnya adalah Sombat. Dan tibalah saat Narong akan membunuh Sam dengan mencekik lehernya. Namun Sam tiba-tiba teringat kematian istrinya. Dan Sam langsung membunuh Narong dengan pisau yang masih tertancap di lengannya. Dengan kondisi lemah, Sam pun pergi dan ia melihat Hansa tewas. Dan Sam kembali ke pantai di mana ia pernah bersenang-senang bersama Mia dan Dara. Di situ Sam bertemu dengan Sombat, sang pengkhianat. Sombat berusaha menjelaskan bahwa selama ini ia tidak bermaksud menculik Dara. Ia beralasan ia selalu menjaga dan merawatnya, tapi Sam tidak memperdulikannya. Lalu Sam menodong Sombat. Dan di saat Sam akan membunuh Sombat, terdengar suara Dara memanggil dengan panggilan, "Fucking shoot me!" Ia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Sombat dan langsung memeluk Dara. Saat Sam menggendong Dara dengan tertatih-tatih, terdengar suara letusan pistol. Sepertinya Sombat telah bunuh diri. Dan film pun berakhir. Saya ML Movie, dan sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.